Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Yosua 24 ayat 14 sampai 28. Adapun tema yang akan kita renungkan dari Nas ini adalah keluarga Kristus beribadah kepada Tuhan. Kita akan memulai renungan kita ini dengan membaca secara seksama nas kita kali ini. Mari kita pause terlebih dahulu video YouTube ini di layar yang saat ini berada di hadapan kita bersama. Nas yang ada di hadapan kita adalah dari Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru. Ayat emas kita kali ini adalah ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan secara seksama tema kita kali ini dari sudut pandang Tuhan Yesus, sebagaimana disampaikan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab kita. Kita akan memulai dengan merenungkan keluarga Kristus menurut Tuhan Yesus Kristus sendiri. Di Matius 12 ayat 48, Tuhan Yesus sendiri berfirman, "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku?" Lalu Tuhan Yesus menunjuk kepada pengikut-pengikutnya dan berkata, "Inilah ibu dan saudara-saudaraku, orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Dialah saudara laki-laki, saudara perempuan, dan ibuku." Secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan ini menunjukkan bahwa menurut Tuhan Yesus sendiri, keluarganya, keluarga Kristus adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku, Bapanya Tuhan Yesus yang ada di surga. Dari konteks Alkitab, anak kalimat orang yang melakukan kehendak dari Bapanya Yesus di surga ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang adalah orang-orang yang memiliki Roh Kudus Tuhan di dalam diri mereka. Dengan demikian, keluarga Kristus di sini adalah mereka yang memiliki Roh Kudus Tuhan di dalam diri mereka masing-masing, dan mereka itu melakukan kehendak Bapa di surga, kehendak Tuhan Allah Bapa di surga, sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa di surga di dalam firman Tuhan yang ada di Alkitab. Saya mengimani orang-orang ini termasuk kita semua yang saat ini mendengarkan suara saya, yang adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang sudah lahir baru. Setelah merenungkan dengan jelas yang dimaksud dengan keluarga Kristus oleh Tuhan Yesus sendiri, mari kita renungkan siapa sajakah di dalam nas kita kali ini yang dapat dikatakan sebagai bagian dari keluarga Kristus ini. Dari nas kita kali ini, dengan mengartikannya secara tersurat dan tersirat, kita mendapati bahwa Yosua adalah termasuk di dalam keluarga Kristus ini. Seisi rumah Yosua yang beribadah kepada Tuhan termasuk di dalam keluarga Kristus ini. Bangsa Israel yang beribadah kepada Tuhan termasuk di dalam keluarga Kristus ini. Selanjutnya, mari kita renungkan Tuhan
menurut Tuhan Yesus sendiri. Di Matius 6 ayat 24, Tuhan Yesus sendiri berfirman, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Dengan membaca konteks dari ayat ini terhadap Injil Matius maupun seluruh Alkitab, secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sedang mengacu kepada Bapanya yang di surga pada saat Tuhan Yesus mengatakan Allah, atau di dalam bahasa Yunani-nya Theos. Ini adalah salah satu penafsiran yang ada mengenai ayat ini. Saya sengaja memilih firman Tuhan dari ayat ini karena di ayat ini Tuhan Yesus sendiri menjelaskan mengenai Tuhan, mengenai Theos, dengan menyampaikan kepada kita suatu pribadi yang bukan Tuhan, yang di dalam ayat ini adalah Mamon. Firman Tuhan yang kita renungkan kali ini di nas kita, khususnya di Yosua 24 ayat 15, juga menjelaskan mengenai Tuhan. Dengan firman Tuhan ini menyampaikan mengenai pribadi-pribadi yang bukan Tuhan. Yang di ayat 15 ini termasuk Allah, atau lebih tepatnya ilah dari para nenek moyang orang-orang Israel yang dulunya bermukim di seberang sungai Efrat, dan juga pribadi yang adalah ilah dari orang-orang Amori yang negerinya pada saat itu didiami oleh orang-orang Israel. Di dalam ayat ini, firman Tuhan menyatakan Tuhan sebagai Yahweh. Dengan demikian, secara tersurat dan tersirat, kita dapat mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan, bahwa Theos yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah Yahweh, bukan Mamon, bukan ilah dari nenek moyang orang-orang Israel, dan bukan pula ilah dari orang-orang Amori. Selanjutnya lagi, mari kita renungkan beribadah menurut Tuhan Yesus. Di Matius 22 ayat 37, Tuhan Yesus sendiri berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah juga firman yang disampaikan oleh Yahweh, sebagaimana difirmankan oleh Tuhan melalui Ulangan 6 ayat 5. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Menempatkan sabda dari Tuhan Yesus di ayat 37 ini ke dalam konteks seluruh Alkitab, dari salah satu penafsiran yang ada akan ayat ini, kita mendapatkan bahwa menurut Tuhan Yesus, beribadah adalah dengan kasih, beribadah adalah dengan segenap hati, adalah dengan segenap jiwa, adalah dengan segenap akal budi, adalah dengan segenap kekuatan dari si orang yang beribadah itu. Firman Tuhan di Roma 12 ayat 1 melalui Rasul Paulus menjelaskan akan hal beribadah ini lebih jauh. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Salah satu penafsiran dari ayat ini termasuk menurut firman Tuhan, ibadah yang sejati adalah dengan si orang yang beribadah ini mempersembahkan seluruh tubuhnya kepada Tuhan. Firman Tuhan di nas yang sedang kita renungkan ini, khususnya di Yosua 24 ayat 14, menjelaskan lebih jauh lagi mengenai beribadah ini. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan di ayat 14 ini menunjukkan kepada kita bahwa beribadah bagi setiap orang yang beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Yahweh, yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan suara saya ini, yang adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang sudah lahir baru, dilakukan dengan takut akan Tuhan, dilakukan dengan tulus ikhlas dan setia kepada Tuhan, dilakukan dengan menjauhkan, dengan meniadakan ilah lain dari hadapan si orang yang beribadah termaksud, dilakukan hanya dan hanya kepada Tuhan, hanya dan hanya kepada Yahweh. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengenai keluarga Kristus yang sejati, beribadah dengan benar dan sungguh-sungguh kepada satu-satunya Tuhan, kepada Yahweh. Saya akan menutup renungan kita kali ini dengan beberapa poin penting berikut. Poin penting pertama adalah beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Yahweh hanya dapat dilakukan melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sendirilah yang menyampaikan hal ini pada saat Tuhan Yesus berfirman melalui Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Secara tersurat dan tersirat, sabda dari Tuhan Yesus ini dengan jelas menyatakan kepada kita semua bahwa tidak ada seorang pun yang dapat beribadah kepada Tuhan, kepada Yahweh, kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Artinya, hanya orang-orang yang memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatlah yang dapat beribadah kepada Tuhan, kepada Yahweh. Saya tegaskan kembali, hanya orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatlah yang dapat beribadah kepada Tuhan, dapat beribadah kepada Yahweh. Poin kedua untuk menutup bagian penutupan ini adalah Tuhan menghukum mereka-mereka yang tidak beribadah dengan benar kepada satu-satunya Tuhan, kepada Yahweh. Firman Tuhan di nas kita kali ini,
khususnya di Yosua 24 ayat 19 dan 20 dengan jelas secara tersurat dan tersirat menyatakan hal ini. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, "Tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu." Inti dari kedua ayat ini mengenai beribadah kepada Tuhan, kepada Yahweh, yaitu Tuhan menghendaki umatnya harus beribadah kepada Tuhan dan hanya beribadah kepada Tuhan. Artinya, bagi umat Tuhan, bagi setiap kita, pengikut-pengikut Yesus yang sudah lahir baru, jika kita tidak beribadah kepada Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita, dan jika kita tidak hanya beribadah kepada Tuhan, kepada Yahweh, contohnya di dalam kehidupan kita ada ilah-ilah lain seperti uang, seperti bahkan diri kita sendiri, maka hukuman dari Tuhan atas umatnya, atas kita yang seperti ini adalah termasuk Tuhan tidak akan mengampuni kesalahan dan dosa dari umatnya yang beribadah seperti ini. Dan Tuhan akan membinasakan umatnya yang beribadah seperti ini, yaitu beribadah dengan tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari sekarang kita akhiri renungan kita kali ini dengan beberapa penerapan berikut. Kelompok penerapan pertama, untuk kita hidupi setiap hari, akan kita renungkan dengan kita merenungkan pertanyaan berikut. Siapakah atau apakah ilah-ilah lain di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan Anda? Jika di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan Anda, ada ilah-ilah lain selain Tuhan, selain Yahweh yang kita sembah dan kita ibadahi melalui Tuhan Yesus Kristus, maka jauhkanlah, buanglah ilah-ilah lain itu dari kehidupan kita, dari kehidupan Anda. Jika Anda sungguh-sungguh merindukan ibadah yang sejati kepada Tuhan, singkirkanlah jimat-jimat yang ada pada kita, yang ada pada Anda, entah dari manapun jimat itu berasal, bahkan yang dari kakek nenek atau orang tua kita sendiri. Singkirkan jimat-jimat itu dari kehidupan kita, singkirkan jimat-jimat itu dari kehidupan Anda. Buanglah pemikiran-pemikiran, filsafat-filsafat, primbon-primbon, mantera-mantera dari otak Anda. Dan penerapan yang paling sulit dalam konteks ini adalah singkirkanlah, tekanlah keegoan kita, keegoan Anda. Karena bagi Tuhan, menurut konteks Alkitab, Tuhan melihat umatnya yang menyimpan atau mempergunakan jimat-jimat, yang memiliki pikiran-pikiran, filsafat-filsafat, pernyataan-pernyataan yang bukan dari firman Tuhan, dari Alkitab. Dan Tuhan melihat umatnya yang mementingkan keegoannya di atas Tuhan sebagai orang yang menduakan Tuhan.
kelompok penerapan berikut yang adalah penerapan terakhir dari renungan kita kali ini untuk kita hidupi setiap hari adalah melalui kita merenungkan bersama pertanyaan berikut. Apakah Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan Anda? Jika Anda belum sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat bagi Anda, maka berdoalah, memohon kepada Roh Kudus Tuhan agar Roh Kudus Tuhan memberkatkan kepada Anda Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Sekiranya Anda sudah sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun Anda menyadari bahwa di dalam kehidupan Anda masih ada ilah-ilah lain, termasuk diri Anda sendiri, maka berdoalah, memohon kepada Roh Kudus Tuhan agar Roh Kudus Tuhan menyingkirkan ilah-ilah lain ini dari kehidupan Anda, dari kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua pengikut-pengikut Yesus yang sudah lahir baru menghidupi firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita, Yahweh, melalui Tuhan kita, Yesus Kristus, semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.